Sukatani dulunya adalah desa yang dikenal karena tanahnya yang subur dan hasil buminya yang melimpah. Setiap musim panen, sawah dan ladang dipenuhi warna hijau dan kuning yang menyejukkan mata. Para petani sibuk bekerja, anak-anak bermain di sekitar ladang, dan desa dipenuhi tawa bahagia. Namun, keindahan itu kini hanya tinggal kenangan. Sudah setahun berlalu sejak ladang-ladang di Sukatani mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Tanaman yang biasanya tumbuh subur tiba-tiba layu tanpa alasan jelas. Tanah yang dulunya gembur berubah menjadi keras dan retak. Air yang mengalir dari sungai pun terasa aneh, berbau busuk dan tidak lagi jernih seperti dulu. Pak Darsa adalah salah satu petani yang paling terpukul oleh perubahan ini. Ia adalah seorang pria sederhana yang mencintai ladangnya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, memulai harinya dengan merawat tanaman-tanamannya. Tapi sekarang, tak ada lagi semangat itu. Setiap kali ia menabur benih, hasilnya tetap sama. Bibit itu mati sebelum tumbuh. Kenapa ini terjadi Tuhan? Keluh Pak Darsa sambil memandangi ladangnya yang gersang. Pak Darsa tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba segala cara untuk menyelamatkan tanahnya. Ia membeli pupuk dari pasar, menggali lebih dalam untuk mencari air, bahkan memohon bantuan dari tetua desa. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Hari demi hari, Pak Darsa hanya bisa duduk di pinggir ladangnya, memandangi tanah kosong yang seolah menertawakannya. Tetangga-tetangganya mulai berbicara tentang kutukan. Mungkin ini hukuman untuk desa kita, bisik seorang petani kepada yang lain. Mungkin kita telah melakukan sesuatu yang salah. Pak Darsa tidak percaya pada tahayul seperti itu. Baginya, masalah ini pasti memiliki penjelasan logis. Namun, malam-malam panjangnya mulai dipenuhi kegelisahan. Istrinya, Bu Ningsih, yang biasanya menjadi sumber kekuatannya, kini terbaring sakit. Ia merasa lelah dan sedih melihat suaminya yang terus berjuang tanpa hasil. "Sabar ya Pak," ujar Bu Ningsih dengan suara lemah. "Mungkin Tuhan sedang menguji kita." Pak Darsa menggenggam tangan istrinya. "Aku akan mencari cara Bu. Aku tidak akan menyerah. Kita pasti bisa melewati ini." Namun, di dalam hatinya, Pak Darsa mulai merasa putus asa. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menjual kerbau terakhirnya dan pindah ke kota, meninggalkan ladang yang telah menjadi hidupnya selama bertahun-tahun. Suatu malam, ketika Pak Darsa duduk di luar rumahnya, ia menatap bulan yang terang di langit. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, seperti seseorang yang berbicara kepada teman lama. "Kalau memang ada kutukan, kenapa harus kami Tuhan? Kami hanya petani kecil. Apa yang bisa kami perbuat?" Ia tidak tahu bahwa jawaban atas pertanyaannya sedang mendekat. Di kejauhan, dari arah hutan yang gelap, muncul cahaya samar. Cahaya itu berkedip-kedip, seperti lampu lentera yang tertiup angin. Pak Darsa menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Cahaya itu semakin mendekat, dan Pak Darsa merasa bulu kuduknya meremang. Namun, rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran. Cahaya itu seolah-olah memanggilnya, menariknya untuk mencari tahu. Dengan hati-hati, ia bangkit, mengenakan capingnya, dan mulai melangkah menuju hutan. Pak Darsa berjalan perlahan, menembus semak-semak dan pohon-pohon yang lebat. Suara malam mengelilinginya, nyanyian jangkrik, lolongan anjing liar, dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Tapi cahaya itu tetap menjadi panduannya. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Ketika ia akhirnya mencapai sumber cahaya, ia tertegun. Di depannya berdiri seekor kerbau yang luar biasa. Tubuhnya berwarna perak, berkilauan di bawah sinar bulan, dan di kulitnya terdapat pola-pola seperti bunga dan daun. Mata kerbau itu menatap Pak Darsa dengan lembut, seolah-olah mengerti semua penderitaan yang telah ia alami. Pak Darsa berdiri membeku, antara kagum dan bingung. "Apa ini?" gumamnya. Kerbau itu mendekat perlahan, menyentuh bahu Pak Darsa dengan moncongnya. Ada rasa damai yang menyelimuti hati Pak Darsa, seolah-olah semua bebannya diangkat sesaat. Tanpa ragu, ia berkata, "Aku tidak tahu dari mana kau datang, tetapi jika kau di sini untuk membantu, aku menerimamu dengan hati terbuka." Kerbau itu mengangguk pelan, seolah memahami kata-kata Pak Darsa.
Dan dengan itu, petualangan luar biasa mereka pun dimulai. Setelah pertemuan malam itu, kerbau perak yang ajaib mengikuti Pak Darsa kembali ke rumahnya. Meski merasa lelah karena perjalanan ke hutan, hati Pak Darsa terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, tetapi kehadiran kerbau itu seolah memberinya harapan baru. Ketika pagi tiba, Pak Darsa memperhatikan kerbau itu lebih saksama. Di bawah sinar matahari, tubuhnya memancarkan kilau yang lembut, seperti logam berharga. Tanda-tanda di tubuhnya membentuk pola yang sangat indah, menyerupai daun dan bunga yang mengalir harmonis. Pak Darsa menyadari bahwa kerbau ini bukanlah makhluk biasa. Namun, ia tetap bingung. Apa maksudmu muncul di sini? Apakah kau memiliki tujuan, atau hanya tersesat? Tanyanya, meskipun ia tahu kerbau itu tidak akan menjawab. Kerbau itu menatap Pak Darsa dengan mata lembutnya, lalu menggerakkan kepalanya ke arah ladang yang mati. Seolah-olah ia tahu apa yang perlu dilakukan. Pak Darsa terdiam, mencoba mencerna gerakan itu. Kau ingin membantuku di ladang? Kerbau itu mengangguk pelan. Pak Darsa merasa bulu kuduknya meremang. Baiklah, katanya, meski masih setengah ragu. Ia membawa kerbau itu ke ladangnya yang tandus. Tanah yang retak dan kering menyebar sejauh mata memandang, membuatnya hampir kehilangan harapan. Namun, kerbau itu melangkah dengan penuh percaya diri. Pak Darsa mulai memasang alat bajak ke tubuh kerbau itu, dan mulai membajak ladangnya seperti biasa. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Pak Darsa berpikir mungkin ia terlalu berharap banyak. Tapi setelah beberapa langkah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Tanah yang dilalui kerbau itu berubah warna. Dari retak dan kering, tanah itu menjadi gembur dan subur. Warnanya yang gelap dan lembab menunjukkan kesuburan yang sudah lama hilang. Pak Darsa berhenti sejenak, menatap tanah itu dengan takjub. Apa ini? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Gumamnya. Kerbau itu hanya melanjutkan pekerjaannya, melangkah perlahan namun pasti, mengubah ladang yang mati menjadi hidup kembali. Seketika, Pak Darsa merasakan harapan yang sebelumnya hampir padam kembali menyala. Ia bekerja sepanjang hari bersama kerbau itu, menyelesaikan sebagian besar ladangnya. Setelah selesai, ia menabur beberapa bibit untuk menguji apakah tanah itu benar-benar pulih. Keesokan paginya, ketika ia kembali ke ladangnya, ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bibit-bibit itu mulai tumbuh dengan subur. Tunas hijau muncul dari tanah, membawa kehidupan baru ke ladang yang sebelumnya tandus. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ini mukjizat, serunya. Berita tentang keajaiban ini segera menyebar ke seluruh desa. Para tetangga Pak Darsa yang sebelumnya putus asa mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat kerbau ajaib itu. Mereka semua takjub melihat makhluk yang luar biasa itu, dan lebih takjub lagi mendengar cerita tentang bagaimana kerbau itu menghidupkan kembali ladang Pak Darsa. Pak Darsa, bolehkah kerbau itu membantu ladang kami juga? Tanya salah satu tetangga. Kami sudah kehilangan segalanya. Jika tanah kami tidak pulih, kami mungkin harus meninggalkan desa ini. Pak Darsa mengerti penderitaan mereka. Ia melihat kerbau itu, seolah meminta persetujuan. Kerbau itu mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia bersedia membantu. Maka, dimulailah perjalanan kerbau perak keliling desa untuk menyembuhkan ladang-ladang yang lain. Setiap ladang yang dilalui kerbau itu berubah menjadi subur kembali. Para petani yang tadinya putus asa kini memiliki harapan baru. Hasil kerja keras kerbau itu menghidupkan kembali desa Sukatani, satu ladang demi satu ladang. Namun, Pak Darsa mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali kerbau itu menyembuhkan ladang, tubuhnya tampak semakin lemah. Pola-pola di tubuhnya yang indah mulai memudar, dan cahayanya yang berkilauan semakin meredup. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Pak Darsa suatu malam saat ia memberi makan kerbau itu. Kerbau itu hanya menatapnya, tetapi kali ini matanya tampak lelah. Pak Darsa merasa cemas. Aku tidak tahu dari mana kau datang atau bagaimana kau bisa melakukan semua ini, tetapi aku tidak ingin kau terluka karena membantu kami. Namun, kerbau itu tetap melanjutkan tugasnya. Meski tubuhnya semakin lemah, ia tetap berjalan dari ladang ke ladang, memberikan hidup baru kepada tanah yang mati. Para penduduk desa bersyukur,
Tetapi Pak Darsa mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. "Mengapa kau datang ke desa ini?" pikir Pak Darsa dalam hati. "Apa yang sebenarnya terjadi pada tanah kami? Dan mengapa kau rela mengorbankan dirimu untuk membantu kami?" Pertanyaan-pertanyaan itu mulai memenuhi pikirannya, tetapi ia tidak tahu kemana harus mencari jawabannya. Yang ia tahu, kerbau itu adalah anugerah sekaligus misteri yang harus ia pahami sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, Pak Darsa bangun lebih awal dari biasanya. Ada semangat baru dalam dirinya setelah apa yang ia lihat kemarin. Kerbau perak telah mengubah tanahnya yang tandus menjadi subur kembali, dan hari ini adalah waktunya untuk melihat apakah bibit yang ia tanam benar-benar bisa tumbuh di tanah yang telah disembuhkan oleh kerbau itu. Langkah kakinya penuh harap saat ia menuju ladang. Ketika ia sampai di sana, pemandangan yang ia lihat membuatnya berhenti sejenak. Seperti tidak percaya pada matanya sendiri. Bibit-bibit padi yang ia tabur telah tumbuh, mengeluarkan tunas hijau yang segar dan kokoh. Daun-daun kecil itu tampak bersinar di bawah cahaya matahari pagi, seolah merayakan kehidupan baru yang diberikan oleh tanah yang dulu mati. Pak Darsa berlutut di tepi ladang, menatap tunas-tunas itu dengan mata berkaca-kaca. "Ini benar-benar keajaiban," gumamnya. Suaranya hampir tercekat oleh emosi. Ia meraup segenggam tanah, merasakan kelembutannya, dan membiarkan butir-butir tanah itu jatuh di sela-sela jarinya. Tanah itu benar-benar subur kembali, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Kerbau perak berdiri di dekatnya, memandang Pak Darsa dengan mata lembut. Pak Darsa berbalik ke arah kerbau itu dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caramu melakukan ini, tetapi kau telah menyelamatkan aku dan ladang ini. Aku berutang segalanya padamu." Berita tentang ladang Pak Darsa yang kembali subur segera menyebar ke seluruh desa. Para tetangga yang sebelumnya putus asa mulai berdatangan untuk melihat keajaiban itu sendiri. Mereka mengamati ladang yang hijau dan subur dengan penuh kekaguman. "Pak Darsa, ini benar-benar luar biasa," seru Pak Wira. Tetangga yang ladangnya juga mengalami kerusakan parah. "Bagaimana kau melakukannya? Apakah ini karena kerbau itu?" Pak Darsa mengangguk. "Kerbau ini memiliki kekuatan yang aku sendiri tidak pahami. Setiap tanah yang ia lalui berubah menjadi subur kembali." "Tolong Pak Darsa," kata seorang ibu muda bernama Bu Santi. "Kerbau ini bisa menyelamatkan desa kita. Ladang kami juga tandus, dan anak-anak kami sudah kelaparan. Bolehkan kami meminta bantuan kerbau ini?" Pak Darsa tidak perlu berpikir lama. Ia tahu penderitaan para tetangganya. Meski ia khawatir tentang kondisi kerbau perak yang tampak semakin lemah, ia merasa bahwa membantu orang lain adalah hal yang benar untuk dilakukan. "Baiklah," kata Pak Darsa akhirnya. "Kita akan membawa kerbau ini ke ladang-ladang kalian. Tapi ingat, kita harus menjaga makhluk ini dengan baik. Ia telah berbuat banyak untuk kita." Dengan bantuan beberapa tetangga, Pak Darsa mulai membawa kerbau perak ke ladang-ladang lain di desa Sukatani. Ladang pertama yang mereka datangi adalah milik Pak Wira, yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan karena tanahnya terlalu tandus untuk ditanami. Saat kerbau itu mulai membajak ladang tersebut, keajaiban kembali terjadi. Tanah yang sebelumnya kering dan retak berubah menjadi gelap, lembut, dan subur. Para petani yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa melongo. Beberapa di antaranya bahkan jatuh berlutut, menangis haru. "Ini benar-benar mukjizat," seru Pak Wira. "Tanahku kembali hidup. Aku bisa menanam lagi." Hari demi hari, kerbau perak terus bekerja, berpindah dari satu ladang ke ladang lainnya. Setiap kali kerbau itu menyentuh tanah, kesuburan kembali, membawa harapan baru bagi para petani. Desa Sukatani yang sebelumnya muram kini mulai berubah. Para petani yang tadinya putus asa mulai bekerja kembali di ladang mereka, menanam bibit dengan semangat yang baru. Namun, semakin banyak ladang yang disembuhkan, semakin jelas pula perubahan pada kerbau perak itu. Pola-pola indah di tubuhnya yang menyerupai daun dan bunga mulai memudar. Cahaya yang dulu memancar dari tubuhnya kini semakin redup. Gerakannya juga semakin lambat, dan nafasnya terdengar berat. Pak Darsa memperhatikan hal ini dengan cemas. Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang, ia duduk di dekat kerbau itu dan berbicara kepadanya seperti berbicara kepada teman. "Kau telah melakukan begitu banyak untuk kami, tapi aku khawatir padamu," katanya pelan.
Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tetapi aku tidak ingin kau terluka karena membantu kami. Kau boleh berhenti kapanpun kau mau. Kami akan mencoba mencari cara lain untuk menyelamatkan desa ini." Kerbau itu menatap Pak Darsa dengan tatapan yang tenang, seolah ingin meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Namun, hati Pak Darsa tetap gelisah. Pagi berikutnya, saat kerbau itu sedang membantu di ladang terakhir yang tersisa, sebuah kejadian aneh terjadi. Saat kerbau itu menyentuh tanah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah permukaan tanah. Para petani yang berada di sana terkejut dan mundur dengan takut. Tanah di tengah ladang mulai retak, dan dari dalamnya muncul akar-akar hitam yang tebal, bergerak seperti ular yang marah. Akar-akar itu memancarkan bau busuk, dan semua tanaman yang tumbuh di sekitarnya layu dalam sekejap. Kerbau perak berdiri di depan retakan itu, menundukkan kepala seolah mengetahui apa yang sedang terjadi. Pak Darsa segera berlari ke depan, mencoba melindungi kerbau itu. "Apa ini?" teriaknya. "Mengapa ini terjadi?" Kerbau itu menginjakkan kakinya ke tanah dengan keras, mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan. Akar-akar hitam itu tampak terbakar oleh cahaya tersebut, tetapi retakan di tanah tetap ada. Pak Darsa menyadari bahwa kutukan yang melanda desa ini belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik semua ini, dan ia harus mencari tahu apa itu sebelum terlambat. Di tengah kebingungannya, Pak Darsa memutuskan bahwa ia harus mencari jawaban. Kutukan ini jelas bukan hanya masalah tanah, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu desa. Dengan tekad yang baru, ia bersiap untuk menggali rahasia yang telah lama terkubur di Sukatani, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Darsa tidak bisa berhenti memikirkan kejadian di ladang kemarin. Retakan tanah yang mengeluarkan akar-akar hitam itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia yakin bahwa itu bukan sekadar fenomena alam biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap di balik kutukan ini, sesuatu yang terkait dengan desa Sukatani. Malam itu, ia duduk di beranda rumahnya, menatap langit berbintang sambil merenungkan langkah apa yang harus diambil. Kerbau perak terbaring di dekatnya. Napasnya terdengar berat. Pola-pola di tubuhnya kini hampir memudar sepenuhnya, dan kilauan cahayanya hanya tinggal samar-samar. "Aku harus mencari tahu apa yang terjadi di desa ini," gumam Pak Darsa. Ia tahu bahwa jawabannya mungkin ada pada masa lalu desa Sukatani, sesuatu yang telah dilupakan atau sengaja disembunyikan. Keesokan harinya, Pak Darsa memutuskan untuk berbicara dengan Pak Lurah, pemimpin desa yang sudah tua dan dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang sejarah Sukatani. Ia berjalan ke rumah Pak Lurah dengan kerbau perak mengikutinya perlahan. Pak Lurah, seorang pria dengan rambut putih dan mata yang tajam, mendengarkan cerita Pak Darsa dengan seksama. Ia tampak terkejut saat mendengar tentang akar hitam dan retakan tanah di ladang. Setelah Pak Darsa selesai bercerita, Pak Lurah menghela napas panjang. "Pak Darsa," katanya dengan suara berat, "ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Sesuatu yang sudah lama kami sembunyikan dari generasi muda." Pak Darsa menatapnya dengan serius. "Apa itu, Pak Lurah? Jika ini ada hubungannya dengan kutukan di desa kita, aku harus tahu." Pak Lurah mengangguk perlahan, lalu memulai ceritanya. "Bertahun-tahun yang lalu, sebelum aku lahir, desa Sukatani bukanlah desa yang damai seperti sekarang. Ada perselisihan besar antara para petani dan pemimpin desa saat itu, seorang pria bernama Kisuro. Ia adalah orang yang kejam dan serakah. Ia memaksa para petani untuk menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka sebagai pajak, bahkan ketika mereka hampir tidak memiliki cukup makanan untuk keluarga mereka sendiri. Pada suatu musim panen, para petani akhirnya memberontak. Mereka menolak memberikan hasil panen mereka, dan konflik pun pecah. Dalam kemarahannya, Kisuro memutuskan untuk menghukum desa ini. Ia pergi ke seorang dukun hitam yang terkenal memiliki kekuatan gelap. Bersama dukun itu, Kisuro melemparkan kutukan ke desa ini. "Jika aku tidak bisa memiliki hasil panen mereka, maka tidak seorang pun bisa," katanya. Kutukan itu membuat tanah desa ini menjadi tandus, dan hasil panen mulai layu tanpa sebab. Para petani yang mencoba menanam kembali hanya menemukan kegagalan. Desa ini hampir hancur karena kutukan itu. Namun, tidak semua penduduk desa menyerah.
Seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nyai Mirah, yang juga seorang tabib dan pelindung desa, memutuskan untuk melawan kutukan itu. Ia menggunakan semua ilmunya untuk menyegel kekuatan kutukan di dalam tanah, tetapi segel itu tidak bisa bertahan selamanya. Nyai Mirah mengatakan bahwa suatu hari, kutukan itu akan bangkit kembali jika luka di desa ini tidak disembuhkan. Pak Darsa merasa merinding mendengar cerita itu. Apa maksudnya luka di desa ini, Pak Lurah? Pak Lurah menggelengkan kepala. Itulah yang tidak diketahui siapapun. Mungkin ini bukan tentang tanah, tetapi tentang hubungan kita sebagai sesama manusia. Mungkin kutukan ini hanya bisa dihentikan jika desa ini kembali bersatu dan saling memaafkan. Pak Darsa mengangguk pelan, mencoba mencerna cerita itu. Namun, pikirannya kembali ke kerbau perak. Lalu bagaimana dengan kerbau ini, Pak Lurah? Ia muncul begitu saja dan mulai menyembuhkan tanah kami. Apakah ini ada hubungannya dengan Nyai Mirah? Pak Lurah memandang kerbau itu dengan tatapan penuh arti. Aku tidak tahu pasti, tetapi menurut legenda, Nyai Mirah pernah berdoa agar desa ini diberi penolong ketika kutukan bangkit kembali. Mungkin kerbau ini adalah jawaban atas doa itu. Tapi jika benar, itu berarti ia sedang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kata-kata itu membuat hati Pak Darsa terasa berat. Ia memandang kerbau perak yang kini tampak lemah di bawah sinar matahari. Ia tidak bisa membiarkan makhluk itu terus menderita demi menyelamatkan desa. Ia harus mencari cara lain untuk menghentikan kutukan ini tanpa melibatkan pengorbanan kerbau perak. Malam itu, Pak Darsa memutuskan untuk pergi ke tempat retakan tanah di ladangnya. Ia yakin bahwa di sanalah letak pusat kutukan ini. Dengan membawa lampu minyak dan kerbau perak yang setia mengikutinya, ia berjalan ke ladang dalam kegelapan malam. Ketika ia sampai di retakan itu, akar-akar hitam kembali muncul, bergerak liar seolah mencoba mengusirnya. Namun, kerbau perak melangkah maju, memancarkan cahaya lembut yang membuat akar-akar itu mundur sedikit. Pak Darsa berlutut di tepi retakan, mencoba melihat lebih dalam. Di dalam retakan itu, ia melihat sesuatu yang aneh, sebuah batu hitam yang memancarkan aura gelap. Batu itu tampak seperti inti dari kutukan ini. Jadi ini sumbernya, gumam Pak Darsa. Ia tahu bahwa batu itu harus dihancurkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia merasa bahwa batu itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekuatan fisik semata. Kerbau perak menatapnya, lalu mengeluarkan suara pelan, seolah memberi isyarat. Ia melangkah lebih dekat ke retakan itu, tubuhnya yang berkilauan semakin memudar. Pak Darsa mengerti apa yang ingin dilakukan kerbau itu. Tidak, seru Pak Darsa. Kau sudah cukup berkorban. Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu lagi. Namun, kerbau perak hanya menatapnya dengan penuh ketenangan, seolah mengatakan bahwa ini adalah takdirnya. Dengan langkah perlahan, ia mendekati retakan, tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Pak Darsa hanya bisa berdiri terpaku, matanya dipenuhi air mata. Aku akan menemukan cara lain, bisiknya, meski ia tahu bahwa waktu hampir habis. Pak Darsa merasa seperti dunia sekitarnya mulai runtuh. Kegelapan malam semakin menyelimuti desa Sukatani, sementara ia berdiri di tengah ladang, memandang kerbau perak yang semakin melemah. Cahaya dari tubuh kerbau itu semakin redup, namun tetap memancarkan kekuatan yang begitu besar, seolah menghadapi kutukan yang telah lama menghantui desa ini. Kerbau perak mendekati retakan di tanah dengan langkah perlahan, seolah menyadari bahwa ini adalah saat-saat terakhirnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat dari sebelumnya, namun tetap penuh tekad. Ketika kerbau itu akhirnya sampai di dekat batu hitam yang mengeluarkan aura gelap, ia berhenti sejenak, seolah mengukur keputusan besar yang akan diambilnya. Pak Darsa berlari mendekat, dengan napas yang tersengal-sengal. "Jangan lakukan itu," teriaknya dengan penuh cemas. "Aku tidak bisa membiarkanmu mengorbankan dirimu lebih jauh lagi." Namun, kerbau perak menatapnya dengan penuh ketenangan, seolah memberi isyarat bahwa inilah takdirnya, dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan sebuah desahan halus, kerbau itu menundukkan kepalanya dan menyentuhkan dahi ke batu hitam yang terkubur di tanah. Sebagai jawaban, batu itu mulai bergetar, memancarkan cahaya hitam yang lebih kuat, dan seketika retakan di tanah semakin lebar. Pak Darsa mundur beberapa langkah,
Ketakutan dan kebingungannya semakin mendalam. Ia tahu bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang sedang bekerja, dan ia tak bisa lagi menghentikannya. Akan tetapi, yang mengejutkan Pak Darsa, kerbau perak tidak mengeluarkan suara kesakitan seperti yang ia takutkan. Sebaliknya, tubuh kerbau itu perlahan-lahan menyerap cahaya gelap dari batu itu. Cahaya hitam mulai memudar, digantikan dengan cahaya perak yang semakin terang. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan seketika atmosfer desa seakan berubah. Pak Darsa menyaksikan dengan penuh ketegangan. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri kerbau itu. Semakin lama, tubuh kerbau itu memancarkan cahaya lebih terang, hingga akhirnya seluruh ladang dipenuhi dengan cahaya perak yang memancar dari tubuhnya. Ketika cahaya itu mencapai puncaknya, tiba-tiba semuanya hening. Tak ada lagi suara. Tanah yang sebelumnya retak dan gelap kini tampak kembali pulih. Akar-akar hitam yang semula berusaha menguasai ladang kini menghilang, seperti tersapu oleh cahaya yang begitu terang. Pak Darsa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa ada keajaiban yang baru saja terjadi, tetapi ia juga merasa sangat kehilangan. Ia mendekati kerbau itu yang kini terbaring di atas tanah. Tubuhnya tampak tak lagi memancarkan cahaya seperti sebelumnya. Kerbau perak ini tampak lelah dan rapuh, namun ekspresinya tetap damai, seolah merasa telah menyelesaikan misinya. Pak Darsa merangkul kerbau itu dengan lembut. "Kau sudah memberikan segalanya untuk desa ini," bisiknya, suara penuh haru. "Aku tidak tahu bagaimana bisa berterima kasih kepadamu. Kau adalah penyelamat kami." Namun, kerbau perak hanya menggerakkan ekornya sedikit, seolah merespon kata-kata itu dengan rasa terima kasihnya sendiri. Tanpa kata-kata, tanpa suara, ia memberitahu Pak Darsa bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan tulus. Pak Darsa tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu bahwa kerbau itu tidak akan bertahan lebih lama. Tetapi, anehnya, di dalam hatinya ia merasa ada kedamaian. Kerbau itu telah mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukan yang menghantui desa ini. Ia telah memberi mereka kesempatan kedua. "Terima kasih," kata Pak Darsa lagi, suara terisak. Ia menatap kerbau itu, seolah berharap makhluk itu bisa mendengar ucapan terima kasihnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah cepat mendekat. Para penduduk desa mulai datang, terkejut dengan perubahan yang terjadi begitu cepat di ladang. Mereka berdiri di tepi ladang, terpana melihat tanah yang subur dan hijau kembali, tanda bahwa kutukan yang menahan tanah mereka telah hilang. Pak Darsa bangkit dan menyeka air matanya. "Lihatlah," katanya dengan suara penuh haru, menunjuk ke ladang yang kini penuh dengan tanaman yang subur dan segar. "Kerbau perak telah menyelamatkan kita semua. Tanah kita kembali hidup, dan desa kita akan kembali bangkit." Para penduduk desa merayakan keajaiban itu dengan penuh sukacita. Mereka memuji dan berterima kasih kepada Pak Darsa dan kerbau perak yang telah memberikan pengorbanannya. Meskipun mereka tidak tahu pasti dari mana kerbau itu berasal atau bagaimana ia mampu melakukan semua itu, mereka tahu bahwa kerbau itu adalah simbol harapan dan keberanian. Namun, Pak Darsa merasa bahwa tugasnya belum selesai. Ia tahu bahwa ada misteri yang lebih dalam yang perlu diungkap. Misteri tentang kutukan yang lama terpendam dan tentang hubungan kerbau perak dengan desa ini. Malam itu, setelah semua orang pergi dan suasana desa kembali tenang, Pak Darsa kembali ke ladang tempat kerbau itu terbaring. Ia berdiri di samping tubuh kerbau itu, dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Tanah yang subur di sekelilingnya kini adalah saksi dari pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh makhluk ajaib itu. "Aku berjanji," katanya dengan tekad, "akan mencari tahu lebih banyak tentangmu, dan tentang kutukan ini. Kau tidak akan terlupakan, teman sejatiku." Saat itu, sebuah angin lembut berhembus di ladang, seolah menyampaikan pesan dari kerbau perak. Meski tubuhnya kini tak lagi bergerak, Pak Darsa tahu bahwa semangat kerbau itu akan selalu hidup di desa Sukatani, dan bahwa harapan yang diberikan oleh kerbau itu tidak akan pernah padam. Pak Darsa berdiri tegak, memandang ladang yang subur dan damai. Ia tahu bahwa desa ini kini berada di jalan yang benar, dan bahwa bersama-sama, mereka akan terus menjaga tanah ini agar tetap subur, sejahtera, dan bebas dari kutukan. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Keheningan malam begitu mendalam di desa Sukatani setelah kerbau perak menghilang, tetapi hati Pak Darsa tidak bisa merasa tenang.
Meskipun desa kini kembali hidup, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Kerbau perak telah menyelamatkan desa, namun di balik ajaiban itu, ada misteri yang lebih dalam yang harus dipecahkan. Pagi harinya, Pak Darsa berjalan ke rumah Pak Lurah, tempat ia pertama kali mendengar cerita tentang masa lalu desa. Pikiran Pak Darsa terus terbayang pada kutukan yang telah menghancurkan tanah Sukatani bertahun-tahun yang lalu. Ia tahu bahwa kutukan itu belum sepenuhnya hilang, dan bahwa ada lebih banyak hal yang harus dipahami tentang masa lalu yang mengerikan itu. Pak Darsa duduk di meja sederhana di rumah Pak Lurah, menatap sang pemimpin desa yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya. "Pak Lurah," katanya dengan suara rendah namun penuh tekad, "aku perlu tahu lebih banyak tentang kutukan itu, dan bagaimana kita bisa menghentikannya selamanya."